Kepala TU, monggo. Ini Buya mau menginformasikan, tolong nanti disampaikan khususnya Sabtu nanti saya akan menginstruksi kepala pustaka. Tolong itu disampaikan supaya nanti lebih siap, terutama dokumen-dokumen yang ada yang dimiliki. Baik. Untuk di data usaha tolong sana nanti dipersiapkan terkait arsip itu yang utama tolong nanti terkait cukup itu yang dapat saya informasikan, atau nanti disiapkan juga secara di tata usaha serta nanti di tenaga yang lain. Terima kasih ya, tolong disiapkan.
lab. Bung jenengan sebagai kepala lab hari ini sesuai rencana kemarin yang sudah diinformasikan oleh kepala PU, jadwal hari ini adalah jadwal supervisi kepala yang berhubung di sini tepat di lab komputer. Untuk sementara hari ini kita supervisi di lab komputer. Siap? Siap. Ini untuk lab komputer semuanya berfungsi. Labnya ada 2 yang dalam perbaikan, jumlahnya 24. Semuanya 24. Semuanya 24 yang masih perbaikan, rusak ringan. Terus ini fungsi ya, fungsi Pak. Kalau ini jenisnya komputer apa ini? Ini all in one, jadi satu paket sudah komputernya sudah langsung CPU. Jadi lebih apa? Lebih efisien ya, dari tempat. Ini apa dari sisi jadwal untuk penggunaan lab komputer? Ada semuanya Pak. Untuk dalam setiap hari itu pasti ada kunjungan dari masing-masing kelas. Alhamdulillah secara fungsi dapat maksimal. Tapi untuk terkait administrasi saya mau mengecek. Mungkin ada terkait kebersihan yang ditingkatkan. Mungkin diajukanlah AC supaya lebih nyaman pembelajaran terkait di lab sedikit panas. Ini kalau 24 hadir semua siswanya ya mungkin agak panas. Diajukan mungkin sementara tahun ini 1 AC, terus kalau tahun berikutnya bisa. Baik, untuk terkait administrasi yang sudah saya ketahui terkait aspek yang harus diobservasi. Yang pertama terkait dokumen perencanaan kegiatan dan pengembangan kurikulum madrasah. Adakah perencanaan di dalam pengembangan? Semuanya ada di dalam program kerja. Itu sudah dari tahun ajaran baru sudah kami kerjakan. Terkait pengembangan. Terus yang kedua terkait dokumen pengelolaan kegiatan. Dokumen pengelolaan kegiatan masuk di rencana program kerja itu Pak. Jadi semuanya sudah masuk. Boleh kami lihat? SK ada Pak. kalau bisa taruh sarana dan prasarana ada, Ini masih belum ada. kalau bisa ditaruh jumlah inventaris itu nanti juga di dokumen, terus dipasang di papan figura atau gimana jumlah sarananya. Kalau di dokumen nanti ada semacam ada penghapusan barang atau gimana yang rusak berat, rusak ringan, harus rekap waktu jangka tertentu ada laporan terkait mana yang rusak ringan, berat, yang masih baik, keadaannya harus rekap. Terus dokumen standar operasional prosedur SOP ini juga masih belum punya. baik dibuat SOP-nya supaya siapapun yang menggunakan lab, baik lab itu
IPA, komputer, semuanya mengikuti SOP itu supaya penggunaannya tidak sampai di luar prosedur. Kalau selesai dimatikan, harus istilahnya harus sesuai supaya barang sarananya juga awet. Dokumen pemantauan pelaksanaan kegiatan laboratorium ini mungkin tidak usah ya. Dokumen laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi pemanfaatan sudah saya sampaikan tadi. Di luar dokumen tentang kondisi sarana dan prasarana keadaan semua barang-barang yang ada itu harus terlaporkan baik itu bulanan maupun sehingga mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambahi, mana yang perlu dikembangkan itu Jadi berdasarkan itu evaluasi ini bisa tambahan, kurangan. Dokumen evaluasi kinerja teknis dan laporan serta kegiatan laboratorium. Berarti ya sama dengan yang nomor 8 terkait laporannya nanti tindak lanjutkan ada evaluasi terus tindak lanjut. Nah, terus yang nomor 10 dokumen perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan laboratorium untuk kepentingan penelitian di manusia. Ya sedikit-sedikit ada semacam penelitian bagaimana nanti ada perencanaan terkait mungkin ini pelaksanaan pemanfaatan yang lebih maksimal. Istilahnya ada hal yang kesimpulan mana kemanfaatan yang lebih maksimal bagaimana untuk mendukung proses pendidikan supaya lebih manfaat. Dokumen gagasan, teori dan prinsip kegiatan laboratorium. Gagasan mungkin mengikuti yang di madrasah, misi-misi gagasan mengikuti misi-misi yang ada, visi-misi yang ada. Jadi di breakdown ke bawah mendukung apa yang menjadi bagian. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi yang nomor 5 itu visinya. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan. Proses pendidikannya, pembelajarannya. Tadi sudah disampaikan terkait pembelajaran di lab. Masing-masing kelas ada jadwalnya. Itu bagian ini mendukung pengembangan atau madrasah yang berbasis teknologi informasi. Dokumen panduan praktikum bersama mungkin ini lebih teknis daripada SOP. Tata tertib lah, jaga kebersihan setelah memakai, dimatikan, itu kan lebih teknis di tata tertib dalam penggunaan. Dokumen 13 dokumen ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini ya kelistrikan dan harus terbungkus keselamatan. Mungkin kalau di lab IPA mungkin tadi juga mungkin bahan-bahan kimia itu harus pakai masker, pakai sarung tangan. Terus dokumen pemantauan kondisi dan keamanan bahan berbahaya lab IPA ini. Pemantauan kondisi keamanan bahan berbahaya dan beracun. Dokumen sertifikat kepala laboratorium. Ada sertifikatnya ya. Saya lihat di bagian tata usaha sudah ada sertifikat kepala. Buku terakhir buku harian jurnal dan penggunaan laporan. Buku harian atau jurnal penggunaan ada ya, ada itu harus ada itu supaya terjejak atau untuk riwayat siapa yang menggunakan sehingga ketika ada sesuatu hal yang terakhir menggunakan siapa harus sampai kelas 7 menggunakan ada yang barang hilang siapa harus dievaluasi di follow up sehingga riwayat penggunaan lab itu dapat diketahui jejak seperti ini.
mungkin ada laporan tadi setelah digunakan tengah-tengah ada sesuatu yang meledak, itu harus dicatat mungkin oleh pengguna lab atau kepala lab di harus ditulis. Hari ini yang menggunakan kelas 8 di sini kalau mungkin ini keterangan ini ya, dikasih keterangan apa peristiwa apa yang sekiranya dapat dilakukan. Kabelnya putus, komputernya meledak, ada yang kabel terkelupas seperti itu. Oke. Terima kasih atas waktunya dalam supervisi ini. Mudah-mudahan tujuan dari supervisi ini dapat maksimal. Nanti ada tindak lanjut apa yang harus diperbaiki dalam red maupun pemanfaatan secara maksimal lebih-lebih dalam komputer yang ramai di zaman di dunia pendidikan sekarang dan madrasah digital. Anak mengenai ID penggunaan pemanfaatan dan jangan lupa disampaikan tetap dalam pembelajaran di web siapapun yang menggunakan proses lebih proses pembelajaran disampaikan moderasi beralaman tetap kita melek ID tapi istilahnya karakter harus apapun ada sekarang di internet, di Google apapun ada. Tapi tetap anak-anak harus terkait karakter. Jadi gencar program moderasi ini apa? Silakan penggunaan apa ID sekarang selepas-lepasnya bebas ya, media sosial. Tapi pengguna yang cerdas. Terima kasih. Di satu sisi banyak positifnya, di satu sisi salah penggunaannya juga sangat banyak. Di karakter itu tetap tersampaikan, tidak di dalam kelas saja, tapi tidak terkait pendidikan karakter, moderasi beragama itu disampaikan. Mungkin ditayangkan slide atau gambar sesuatu atau kalau pendek untuk mengawali pembelajaran di situ disampaikan pembelajaran agama, pendidikan karakter. Internet. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk tindak lanjutnya saya sampaikan atau catatan terkait ini saya sampaikan di hasil supervisi di seluruh